Siap. Kita lanjut ya. Eh, jadi nama proyeknya teman-teman Sukamanah Islamic Village ya. Proyek yang kita jual itu proyek properti syariah ya teman-teman yang skemanya menggunakan KPR developer bukan KPR perbankan gitu. Kang, syariah bermasalah nih. Ntar dulu gitu ya. Sabar. Makanya saya bilang tadi saya sudah riset kurang lebih 8 bulan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Nah, Sukamana Islamic Village ini kalau kita jabarkan lebih detail adalah kawasan Islami terintegrasi yang dihuni keluarga Islami di wilayah Purwakarta ya. Jadi ini ada di wilayah Purwakarta ya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah berkunjung ke Sate Marangi Bu Yeti ya. Nah, ini dekat sama situ, nggak jauh, kurang lebih sekitar 5 menitan lah dari sana gitu. Nah, Sukamana Islamic Village sendiri merupakan persembahan dari PT Syariah Greenland dengan luas lahan 7,5 hektar dengan skala lahan 60% fasos dan fasum serta 40% lahan efektif ya. Jadi apa namanya fasos fasumnya cukup besar ya teman-teman 60% dengan 40% lahan efektif. Nah ini kenapa demikian nanti saya akan cerita di bagian belakangnya seperti apa ya. Oke. Nah, kenapa harus kita memilih Sukamana Islamic Village? Yang pertama, aksesnya itu berada di segitiga emas ya, antara Tol Sadang, Tol Kalihurip, sama satu lagi eh, tol apa gitu. Ada 3 tol ya, ada 3 tol dan dia itu persis berada di tengah-tengah. Gitu. Jadi bisa ke pintu tol kemana-mana, mau ke Bandung bisa, ke Jawa bisa, ke Sadang juga bisa. Seperti itu. Kemudian juga lingkungannya lingkungan Islami dan kepemilikan ini yang menarik ya. Kepemilikan sudah milik developer ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Terus kemudian ini sudah tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 seluruh sertifikatnya sudah pecah ya. Sertifikatnya sudah pecah. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada calon buyer yang pengen ngambil rumahnya dengan skema cash atau cash bertahap, itu bisa langsung balik nama ya. Bahkan kalau misalkan notaris di sana ada, itu bisa langsung janjian sama notaris tanda tangan hari itu juga ya 2 bulan 3 bulan sudah keluar SHM-nya gitu ya. Udah asik banget gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebetulnya eh, apa namanya? Yuk kita coba kita cek deh ya. Dari sekian banyak properti syariah di Indonesia, mana sih yang berani polanya seperti ini gitu ya. Yang sampai tahap 1 sudah selesai semuanya, sudah rampung, tinggal tanda tangan saja gitu kan. Nah, sementara eh, KPR perbankan juga tidak semuanya ya. Meskipun memang katakanlah mereka mengatasnamakan perbankan, belum tentu juga properti-properti mereka punya punya keamanan yang cukup tinggi gitu ya. Nah di sini insya Allah untuk tahap 1 kepemilikannya sudah milik developer. Tahap 1, tahap 2 sudah masuk site plan-nya pun cat basah ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Kemudian juga sudah pecah ya, sudah pecah sertifikatnya. Ya. Legalitas bisa langsung SHM, transaksinya seperti biasa kita tanpa sita, tanpa denda dan tanpa riba. Nah, hal yang menarik adalah unitnya di tahap 1 itu sebagian besar sudah bisa dilihat rumah contohnya ya. Ada beberapa tipe unit. Ada tipe unit American farmhouse, ada tipe unit modern minimalis ya dan sebagainya. Dan semuanya rumah contohnya tuh ada semua. Jadi bisa dilihat langsung di lokasi. Kemudian juga di lokasi itu juga ada 30 unit yang siap huni. Ya, menarik ini gitu ya. Udah masyariah gitu ya, tapi unitnya juga siap huni. 30 unit siap huni. Jadi kalau teman-teman punya punya bayar dengan skema cash bertahap KPRS gitu ya. Tinggal arahkan kalau dia mau langsung tinggal di sana, monggo, boleh banget gitu ya. Bisa bisa langsung tinggal di sana. Jadi nggak usah ragu-ragu gitu ya. Oke, nah itu gambarannya. Benefit kepemilikan, ini kawasan yang dibangun hanya untuk keluarga muslim. Jadi kita fokus untuk keluarga muslim. Ini gambar ini adalah gambar masjid di sana. Jadi masjidnya sudah ada, sudah aktif. Beberapa ustadz sudah sering ngisi kajian di sana. Kalau teman-teman kenal Ustadz Fadlan Garmatan ya, yang beliau itu apa namanya Ustadz yang memperkenalkan sabun ya ke orang-orang Papua. Nah, beliau itu sering ngisi di sini. Kemudian juga
Ustadz Nasiruddin apa gitu ya dari Makkah itu juga sudah sering ngisi di sini dan beberapa ustadz lainnya juga sudah sering ngisi di sini. Artinya masjid ini sudah hidup bahkan sudah mulai ada kajian rutin setiap minggunya ya. Jadi kalau dikatakan memang lingkungan Islami ini real lingkungan Islami karena bukan cuma sekedar bangun masjid tapi masjidnya sudah aktif ya. Gitu teman-teman. Nah, lingkungan Islaminya bagaimana? Lingkungan Islaminya pun sudah hidup ya. Sudah ada lapangannya, pesantrennya pun sudah berjalan gitu ya. Kemudian juga pengajian anak-anak sudah ada, pondok pesantren di mana anak-anak minat kurang lebih sekitar 20 orangan itu sudah mulai ada di sana gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, sehingga buat buyer kalau misalkan mereka menghendaki lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang lebih baik, membentuk kesolehan secara kolektif maupun individu, insya Allah Sukamana Village bisa menjadi tempat yang tepat. Nah, sama, di lokasi juga sudah gerbangnya sudah jadi, teman-teman. Sudah jadi, pondok pesantrennya sudah ada, kita nanti bisa dikunjungi langsung. Masjidnya juga sudah ada, area memanahnya sudah ada, area berkudanya juga sudah ada, dan sport centernya juga sudah ada. Wow, dahsyat banget ya. Jadi lengkap. Kalau orang kan biasanya kan yang begini kan cuma bilang akan dibangun. Ini jawabannya. Semuanya sudah dibangun. Dari mulai area mana, area berkuda, sport center, Masjid Jami, one gate, sampai pondok pesantren ya. Dan gerbangnya pun cuma ya teman-teman nggak asal ya. Dia bagus lah. Oke. Nah ini benefit aksesnya. Kalau kita lihat ya, dia dekat dengan 3 akses ini lokasinya Sukamana Islamic Village di sini teman-teman. Ya, dia dekat dengan 3 akses pintu tol Purwakarta. Pintu tol Cikopo, Kalihurip, sama pintu tol Sadang ya. Jadi kalau kita tarik garis sebenarnya kan udah segitiga ya. Berarti kan ini masuk di kawasan segitiga emas sebenarnya. Dekat dengan kantor desa Cigelam, dekat kawasan bisnis Bukit Indah City. Nah, dan juga dekat dengan kawasan Indo-Taisei. Perlu teman-teman ketahui, pasar yang paling cukup strategis di wilayah sana adalah pasar industri ya. Jadi di Purwakarta itu dekat banget dengan kawasan-kawasan industri. Contohnya kawasan ini KIIC ya. Ini KIIC ini nggak jauh dari sini. Ini banyak banget pabrik di sana. Kemudian juga ada kawasan Indo-Taisei, bahkan ada info ada satu kawasan baru namanya Kimos itu sedang mencari 150.000 pekerja. Ya. Jadi ini luar biasa nih gitu. Pekerja-pekerja ini kan tentu butuh tempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya di sini, di Sukamana Islamic Village. Nah, kemudian dekat dengan fasilitas kesehatan ya di sini ada Rumah Sakit Tamrin, Rumah Sakit Siloam, dekat dengan pusat perbelanjaan, ada apa namanya Tokma ya, Mall STS ya. Dekat dengan tempat wisata dan kuliner yang saya bilang tadi ya, Sate Marangi, juga dekat dengan pusat pendidikan. Jadi kalau melihat lokasi ini dahsyat banget, gila-gilaan, luar biasa gitu ya. Nah ini exit tolnya teman-teman, jadi dekat banget dengan exit tol Padang, Kalihurip dan Cikopo. Kalau Kalihurip kan ke arah Bandung sama ke arah Cikarang ya. Nah, kalau Cikopo ini dia ke arah Tangerang, nah, ini arah Jawa bisa. Oke. Nah, ini ada beberapa kawasan industri yang terdekat. Jadi Indo-Taisei yang saya bilang tadi, kemudian ada AHM, ada Kujang, dan ada BIC. Nah, buat teman-teman yang punya relasi nih kerja orang-orang yang kerja di Indo-Taisei, kerja di Kujang, kerja di AHM, BIC, wah ini masuk banget. Apalagi ya AHM itu kan kalau di Facebook Ads tuh ada tuh Astra Honda Motor tuh, wah ini keren. Teman-teman bisa jadikan sebagai incaran juga gitu. Nah, juga kalau kita ambil jumlah perusahaan yang ada gitu ya, kalau kita tarik garis gitu ya, di sini ada 11 perusahaan di daerah Pupuk Kujang, kemudian 72 perusahaan dan ada 88 perusahaan. Jadi cukup banyak karyawan-karyawan yang bekerja di sana yang bisa kita jadikan sebagai target market kita. Nah, ini yang saya katakan tadi teman-teman, jadi industri baru Kimos Purwakarta ya, itu dia sedang
dibangun dan kemarin waktu kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu ya, saya sudah melihat pembebasannya luas banget, luar biasa gitu ya. Jadi eh, akan banyak nanti yang datang ke tempat tersebut dan tentunya mereka butuh yang namanya tempat tinggal gitu. Bahkan ada beberapa proyek jalan tol yang baru ya yang akan dikembangkan dari sana. Sehingga nanti kalau misalkan kalau kita tarik mana yang tadi ya. Nah ini ya, ini dari sini ini kan pintu tol Sadang, KIC sama pintu tol Cikopo. Nah dari sini ke ini bikin tol lagi nih teman-teman, bikin tol lagi yang infonya menurut info kalau nanti lewat sini itu ke Jakarta tuh cuma 30 menit gitu ya. Dan sama sudah dilakukan pembebasan juga ya. Jadi luar biasa apa namanya eh, apa namanya potensi dari lokasi tersebut seperti itu. Dan kita tahu ya kalau bicara aset investasi tentunya karena tolnya juga banyak, kemudian industri juga banyak, tentu investasi properti di Purwakarta menjadi satu hal yang sangat menarik ya buat para buyer gitu ya. Artinya bukan cuma buat hunian tapi juga bisa disewakan juga ke depannya begitu. Dan tidak sedikit ya beberapa buyer yang beli di sana dari Cikarang, Bekasi, Karawang itu tertarik untuk investasi di wilayah Purwakarta. Nah, ini beberapa bukti ya, teman-teman yang sudah SHM ya, sudah serah terima bangunan bahkan. Ya, jadi sudah STB, sudah SHM, mereka sudah mendapatkan unitnya gitu ya, dan juga sudah mendapatkan suratnya di lokasi Purwakarta. Nah, ini legalitasnya, saya tunjukkan kembali bahwa sertifikatnya sudah tersplit per kafling, lengkap ya, SHGB, IMB, PBB, sudah lengkap semuanya. Nah, ini gambar asetnya teman-teman. Jadi PT apa Syariah Greenland ini sebagai developer dia tuh mengakuisisi PT Polri Haira Abadi. Jadi awalnya proyek ini bukan proyek milik PT Syariah Greenland. Nah, diakuisisi sama PT Syariah Greenland dan kabar baiknya Ustadz Dandi Irawan itu juga menjadi bagian dari owner PT Polri Haira Abadi ya. Jadi nggak usah khawatir ini milik orang lain, toh Ustadz Dandi juga ada di PT tersebut namanya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat dari setplannya, inilah setplan yang sudah resmi pengesahan BPN ya. Kalau teman-teman nanti ke Purwakarta, kita bisa ketemu di sana dan bisa langsung melihat perizinan dan kepemilikannya seperti apa. Jadi ada beberapa unit-unit yang ditawarkan ya dari mulai untuk tahap satu ini yang apa namanya berwarna apa namanya nih ungu ya, ungu, hijau, biru, kuning ya seperti itu. Ini tahap satu nih. Di mana tahap satu dijual 50 tipe 5088, 4877, 4577, 4577, 4066. Tahap 2 tipenya tipe satu lantai kebanyakan ya. Tipe 3060, 3066, 3072. Nah, yang tahap 2 ini satu sebelah sini, kemudian di sini dan di sini. Nah, yang di sini rencananya tipe 5077, kemudian yang di sini itu tipe apa namanya 3060, di sini juga sama tipe 3060-an. Nah, jadi kalau kelebihan nanti ada di wilayah situ. Nah, untuk program yang tadi saya sampaikan tadi teman-teman, yang siap huni di mana Kang? Di sini, di daerah ini pokoknya. Ini sudah siap huni semua nih. Ya, yang warna kuning itu artinya dia masih terbuka ya. Jadi 30 unit sudah siap huni, modelnya pun bervariasi. Silakan bisa langsung pilih kalau misalkan mereka datang ke lokasi. Seperti itu. Nah, untuk tahap 2 sendiri ini belum dibangun karena memang konsepnya kita pakai konsep menabung rumah. Oke. Nah, apa itu konsep menabung rumah? Menabung rumah adalah konsep di mana setiap orang boleh memiliki rumah dengan skema tanpa DP, tanpa BI checking. Nah, ini menarik ya. Jadi mungkin kalau teman-teman udah terbiasa ya dengar istilah tanpa DP. Nah, gimana sekarang kalau tanpa DP, tanpa BI checking? Wah, ini kan dahsyat gitu. Jadi rumahnya bisa kita miliki tanpa harus repot-repot melakukan seleksi BI checking gitu ya. Bahkan udah ada yang siap huni lagi kalau misalkan nama dia siap KPRS gitu kan ya. Gitu. Nah, kepemilikan rumah ini bisa mereka dapatkan bervariasi gitu ya. Terserah nanti mereka milih di blok mana. Tapi nanti kita akan buka apa namanya step by step ya.
Total area yang dibuka di tahap 2 itu kurang lebih sekitar 100 unit ya teman-teman. Kita akan buka dari pertama 30 unit dulu, kemudian buka lagi 30 dan buka lagi 30. Harapannya melalui KBP ini dan bantuan teman-teman semua, kita bisa closing sold out kan kembali ya. Kalau kemarin kita sold out kan 40-an unit, nah sekarang di sini yuk kita habiskan ya. Kita habiskan 100 unit sama KBP semua gitu ya. Dan ya mudah-mudahan teman-teman juga dianugerahi diberikan rezeki yang cukup. Seperti itu. Oke. Sebentar. Ya. Nah, ini gambaran besarnya, teman-teman. Kalau kita tarik gerbangnya di sini, ya dari sini tidak ada apa namanya? Tidak ada belum ada rumah. Jadi memang memang jalan masuknya cukup lumayan lumayan ya sekitar 200-300 meter ya. Baru kemudian ketemu lokasi. Nah, pertama kali yang akan dilihat marketing gallery, lokasinya di sini. Kemudian masuk ke dalam, di sini sudah ada masjid. Jadi pertama kali orang masuk itu sudah melihat menunjukkan bahwa ini lingkungan Islami. Langsung ketemu masjid. Nah, dari masjid itu cabang 2 ya. Kalau yang cabang ke sini ini blok A gitu ya teman-teman, dan di blok A ini bisa langsung berhadapan dengan Pasum. Nah, yang di sini teman-teman ini Sutet ya. Sutet, tapi tidak perlu khawatir. Jarak dari sini ke sini itu sudah kita atur. Jadi waktu itu begini, developer bukan tidak paham tentang masalah Sutet gitu ya. Waktu itu sebelum ketika proyek ini dibuka, Sutet itu belum ada gitu kan. Tapi ternyata Sutet itu masuk ke dalam bagian perancangan, akhirnya dimasukkan ke situ. Nah, cuman eh, yang menarik gitu ya, dari Sutet sampai ke lokasi ini jaraknya cukup jauh teman-teman. Bahkan sudah ada surat keterangan jaminan keamanan dari PLN-nya langsung. Bahwa kalau misalkan tinggal di sini, insya Allah sudah masuk wilayah jarak aman, bukan jarak yang kita khawatirkan gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu kalau misalkan mereka tinggal di sini atau tinggal di sini, ini sangat bisa dikatakan apa ya, jaraknya itu bukan jarak-jarak bahaya, bukan jarak-jarak rawan, tapi memang jarak yang eh, radiusnya dikatakan aman. Udah gitu juga izinnya sudah ada. Bahkan ada orang-orang PLN yang tinggal dekat situ gitu kan. Logikanya kan kalau misalkan ada orang PLN tinggal dekat situ, ya kita ngapain takut gitu kan. Berarti kan dia sudah memahami jaraknya seperti apa. Nah, karena ada sutet inilah, itulah kenapa akhirnya faksulnya berubah menjadi 60% dikorbankan gitu ya. Sehingga area pesantren dibangun di sini, kemudian juga padat dibangun di sini dan sebagainya. Seperti itu. Gitu. Di sini ada playground, dekat sini ada playground, kemudian ada mini sport center. Kemudian juga di sebelah sini nanti di wilayah tahap 2 itu akan dibangun taman-taman hijau saja gitu ya. Jadi kalau wilayah Pasung itu di wilayah sini. Nah, kabar baiknya untuk blok awal yang kita buka teman-teman itu dekat banget dengan mini sport center dan playground gitu. Ya, jadi ini enak banget lah tempat. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa desain pilihan unitnya. Yang pertama yang paling menarik ini ya, yang paling depan namanya model American Farmhouse ya. Ini kalau teman-teman pengen tahu modelnya seperti apa di Lembang, teman-teman bisa berkunjung ke salah satu perumahan beliau di namanya Syariah Islamic Highland ya. Itu ada rumahnya persis kayak begini dan ini paling cakep ya, paling cakep modelnya. Nah, selebihnya nih ada model-model yang lain yang apa namanya yang ditawarkan dan ini semua siap huni teman-teman. Ini siap huni. Oke. Contoh dari tipe 40 modelnya kira-kira seperti ini gambarannya, 2 kamar tidur gitu ya dengan apa namanya carport 3 meter seperti biasa dan taman 3 meter gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui seluruh proyek dari Ustadz itu ada garansi struktur bangunan seumur hidup. Jadi menarik gitu ya, konsumen tidak cuma sekedar dikasih bangunan asal, tapi bangunannya memang betul-betul berkualitas. Lalu yang kedua, seluruh bangunan di seluruh proyek milik beliau itu pasti dikasih cakar ayam. Mau yang satu lantai ataupun 2 lantai, dua-duanya dikasih cakar ayam. Ya. Ini tipe 45, jadi tipe 40 sama tipe 45 perbedaannya hanya di bagian rosternya saja ya, sama luasan. Jadi kalau tipe 45 itu ada rosternya.
Kemudian ini tipe 48, ini tipe 48 model American farmhouse ya. Eh, Modelnya cantik banget ya. Bahkan rumah contoh di sini kalau misalkan nanti teman-teman ada yang memutuskan pengen nginep ya boleh nanti kita nginep bareng gitu ya. Kita akan nginep di rumah ini biasanya. Nah ini tipe berikutnya gitu ya. Lupa saya tipe berapa di sini. Kemudian ini juga tipe 50. Rosternya sedikit berbeda ya. Kalau yang tadi kan nyatu, kalau ini sedikit terpisah gitu ya. Nah, sekarang untuk yang nabung rumah, nah ini yang menarik, modelnya beda teman-teman. Mungkin teman-teman entah baru baru tahu atau enggak ya. Satu lantai plus rooftop. Jadi ada rooftopnya. Satu lantai plus rooftop. Jadi tipe 30 sudah ada rooftopnya di bagian atas. Ya. Nah, jadi keren banget ya. Jarang banget loh kita ketemu model 30 tipe 30 gitu ya yang sudah ada rooftopnya. Jadi ini yang berbeda ya. Desainnya berbeda dibandingkan yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini gambaran rooftopnya teman-teman. Jadi rooftopnya sudah eh, ya cukup luas lah gitu ya. Masuknya nanti dari belakang. Kalau kita nanti kita akan lihat tangganya seperti apa ya. Nih gambarannya. Jadi eh, apa namanya tipe 3060 dengan layoutnya seperti ini, dua kamar tidur ya. Kemudian bahkan bisa bisa bikin satu kamar lagi sebenarnya. Tapi kalau mau dibikin ruang tamu boleh di sini ada taman gitu ya. Dan juga ditambah dengan rooftop di bagian atasnya. Nah, kita sering menyebutnya dengan model modern rooftop house. Jadi rumah plus rooftop gitu. Kan view-nya apa? View-nya tol ya. Jadi ada jalan tol di sana. Apa namanya kita bisa lihat tol di lokasi. Kalau tadi di satuan yang paling bawah itu kalau kita ke bawah itu ada tol teman-teman. Tolnya ketutup sama tembok sih, ya. Tapi kalau pakai rooftop bisa kelihatan. Ini bagian tampak belakang ya. Jadi tangganya memang sementara disusun melingkar gitu ya untuk mengefisienkan ruangan sehingga mereka yang datang ke atas itu yang di bawah itu tidak merasa kesempitan, kemudian yang di atas juga bisa duduk dengan nyaman ya. Gitu bahkan dibikin meja-meja buat ngopi bareng sama keluarga itu bisa banget bisa. Maaf, kurang jelas, Coach. Itu Pak Taufik di mute. Oh, siap. Ya, makasih, Coach. Saya ulang ya. Jadi eh, modelnya model modern rooftop house. Kemudian ini apa namanya bagian belakang dari rumahnya kira-kira seperti ini modelnya gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan karena ada rooftop ya temboknya menjadi sangat tinggi gitu loh. Dan ini kita lihat double dinding ya teman-teman, tidak satu dinding gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dengan eh, apa ngetok-ngetok paku atau apa masang paku gitu ya, nggak usah khawatir. Ini spesifikasinya, pondasi cakar ayam, kemudian strukturnya besi beton, jadi semua apa namanya bangunan itu pakai pondasinya cakar ayam. Kemudian juga klosetnya sudah kloset duduk ya. Dan kelistrikannya kita pakai kabel Ethernet dan Broco, plafonnya pakai hollow galvanis ya. Kemudian juga dindingnya kita pakai bata ringan, kusen aluminium, lantainya granit 60 kali 60. Saya kasih gambaran buat teman-teman, Bapak kita nih Ustadz Dandi Irawan, itu beliau ini termasuk salah satu kontraktor yang di apa ya banyak menjadi contoh ya. Bahkan beliau punya kelas sendiri, kelas kontraktor ya, namanya kelas MPC kalau nggak salah. Kelas MPC itu sering banget dibuka setiap bulannya di seluruh Indonesia gitu. Jadi beliau ini memang menjadi contoh untuk model-model bangunan ya, seperti apa, bikin fondasi bagaimana, dan sangat perfect banget ketika bicara masalah bangunan gitu ya. Mungkin buat kita misal sebagai pimpinan project gitu ya, hal yang mungkin nggak pernah kita nyangka gitu ya, dikritisi, nah itu dikritisi sama beliau gitu. Itu saya dapat kesaksian tuh langsung dari salah satu pimpro di salah satu proyeknya beliau gitu. Oke. Nah, benefit transaksinya seperti biasa kita tanpa bank, tanpa bunga dan tanpa sita. Artinya kalau tanpa bank berarti skema cicilan kami berbasis syariah murni ya.
Maka dari itu untuk akad dan cicilan langsung ke developer tanpa menggunakan bank ya. Jadi salah satu pasar yang bisa kita incar adalah pasar yang mereka memiliki masalah di BI checking ya. Tapi bukan berarti mereka masalahnya sampai call 5, call 4, bukan. Misalnya kayak call 1, atau mereka sebagai pengusaha yang pendapatannya naik turun, bahkan mereka memiliki pondok pesantren gitu ya, atau mereka penjual online, selama mereka bisa memberikan laporan keuangan gitu ya, maka insya Allah apa namanya proses mendapatkan rumahnya menjadi lebih mudah. Begitu. Itu enaknya tanpa bank dan sudah terbukti di mana di Nagrek ya teman-teman. Salah satu proyek properti dengan skema syariah nabung rumah yang kita buka itu rata-rata mereka-mereka yang sebetulnya pengusaha punya duit gitu ya. Tapi mereka agak sedikit kendala ketika bicara masalah BI checking. Nah, mereka akhirnya ngambil rumah di Nagrek gitu. Itu salah satu pasarnya. Jadi yang teman-teman sekarang mulai ngelirik nih, siapa nih yang selama ini yang mengalami kendala di faktor BI checking, itu kita jadikan sebagai target. Oke. Yang kedua, tanpa bunga ya, di mana untuk cicilan kami flat sampai lunas. Jadi tidak ada apa namanya? Bukan tidak ada kenaikan ya. Ada kenaikan tapi kenaikannya flat dan jelas gitu ya. Tidak harganya itu betul-betul kelihatan sejak awal. Jadi akad di awal harganya berapa sampai dengan lunas itu tidak akan berubah. Tidak ada kenaikan, tidak bergantung sama faktor inflasi ya. Jadi sudah kita tetapkan sejak awal harganya sehingga konsumen bisa lebih mudah untuk memperkirakan cicilan per bulannya harus berapa, mengalokasikannya bagaimana gitu. Jadi nggak perlu khawatir jika katakanlah ada situasi politik atau bagaimana gitu ya. Cicilan kita tetap stabil kok di angka segitu. Nah, yang ketiga, jika Anda telat dalam pembayaran, maka tidak akan dilakukan penyitaan, tapi akan dilakukan solusi yang terbaik. Biasanya solusinya itu adalah penawaran untuk dijual kembali, ya, gitu ya teman-teman. Jadi, nah dijual kembalinya pun bisa dengan menggunakan bantuan developer atau menjual sendiri juga boleh. Gitu. Nah, atau misalkan mereka mengalami kendala denda, gimana Kak? Kalau misalkan memang ternyata ketika saya nyicil gitu ya, agak sulit, ya ternyata baru ada uang di bulan apa misalkan. Nah, itu bisa dibicarakan. Kayak contoh kemarin di Nagrek ya, ada orang yang ngambil skema nabung rumah ya, baru nyicil itu di bulan April ya. Jadi dari sekarang nih bulan ini, bulan apa nih? Oktober ya. Oktober sampai dengan Maret dia hanya menyicil 1 juta saja. Nah, nanti apa namanya kekurangannya dilunasi di bulan April dan itu dibolehkan. Enaknya syariah itu seperti itu teman-teman. Jadi lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Hanya khusus buat kita marketing ya, jangan cuma sekedar menjual fleksibilitas dalam apa namanya dalam jualannya, tapi dalam apa sorry dalam cicilannya, tapi juga kita harus memastikan juga bahwa konsumen kita memang betul-betul layak ya, layak mencicil dan bisa gitu ya melakukan cicilan apa namanya di kita tepat waktu itu yang terpenting sih. Karena kan kalau tepat waktu juga enak, kegiatannya juga nyaman gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya juga benefitnya tanpa denda, di mana kita nggak ada denda, jadi mau telat bayar juga insya Allah nggak akan ada denda. Tanpa penalti, kita nggak kasih penalti, ya. Apa namanya, bahkan bisa jadi kita akan kasih potongan harga gitu ya. Dan yang ketiga tanpa by checking yang saya sampaikan tadi. Oke, nah ini gambaran dari harganya ya teman-teman. Harganya. Jadi untuk 5 tipe ini itu punya harga yang berbeda-beda. Kalau saya sih senang nyebutnya harga cashnya sih ya gitu ya. Tapi biasanya untuk pasar-pasar begini kita nyebutnya dari yang skema terpanjang ya. Jadi harga terpanjangnya teman-teman itu harganya untuk yang tipe 466 itu 604.050.000 gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mau pakai skema cash gitu ya, maka dia didiskon sehingga hanya membayar 389 juta saja gitu ya untuk luasan tanah 4066. Nah, sama modern tropical house tipe 4577
Harga akad promonya itu 697, 50.000, cashnya 449.000. Kemudian American Farmhouse 727 juta 50.000, cashnya 469.000. Nah, yang model kayak Amerika tadi, nah ini yang ketiga nih. Ini cuma 400 jutaan ya, 469 juta. Yang Skandinavia itu cashnya akad selama 10 tahun 743 juta, cashnya 479 juta. Yang Modern Tropical House cashnya untuk yang luas tanah 58, nah ini yang 2 lantai ya, 820 juta, kemudian cashnya 529 juta. Karena skemanya KPR Syariah, maka seperti biasa DP-nya itu 30% dari harga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan harga akadnya misalkan diambil skema 10 tahun, maka DP-nya 30% dari harga 604 juta ini. Nah, itu dan itu berlaku sampai ke bawah ya. Jadi semuanya seperti itu. Oke. Dan harga sudah termasuk di sini sudah dimasukkan ya SHGB, IMB, PPN, PPH, dapur, meja kompor, wastafel, listrik, benteng belakang rumah, dak dan toren air, semi jet pump gitu ya. Nah, untuk persyaratannya nggak terlalu ribet ya. Cukup KTP, NPWP biasa kalau mau booking ya. Yang penting KTP, NPWP siap. Tapi kalau misalkan NPWP belum ada nggak masalah, bawa aja dulu. Kemudian buku nikah, kartu keluarga, rekening koran, rekening tabungan 3 bulan terakhir. Atau kalau misalkan ini paling nggak ada laporan usaha ya, form survei. Jadi nanti mereka-mereka yang dari bayar teman-teman diharapkan untuk melaporkan ya siapa yang survei, karena itu akan menjadi data nantinya gitu. Kemudian pas foto 3x4, suami dan istri 4 lembar, kemudian slip pengangkatan karyawan, slip gaji 3 bulan terakhir, laporan keuangan perusahaan dan bukti transaksi 3 bulan terakhir. Booking 5 juta saja, kelebihan tanah 3,5 juta per meter. Dan marketing nggak boleh ngambil uangnya ya, jadi langsung ditransfer ke rekening dari bank muamalatnya langsung. Gitu ya teman-teman. Oke. Itu yang apa namanya yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ya ini ada juga model minimalis untuk tipe 4066 ya, bisa dicicil DP-nya. Kalau misalkan mau cicil DP bisa gitu ya, dibagi menjadi dua tahap, di mana DP 1 72 juta, DP kedua 3 juta ya, dan cicilannya 3 jutaan saja ya. Tapi kalau mau cash 360 juta. Kemudian 4577 DP 1 84 juta, DP 2 3,5 juta selama 2 tahun. Nah, ini 2 tahun loh DP-nya teman-teman ya, dan cicilannya 3,5 juta. Kemudian American Farmhouse 88 juta, DP 2-nya 3,68 ya. Kemudian cicilannya 3,675 juga sama. Ya, dan seterusnya ya. Tapi kalau dia mau ambil cash, nah ini juga ada skema cash. Nah, di sini sudah jelas, sudah clear banget persyaratan karyawan itu apa, persyaratan wira swasta itu apa, dan harga sudah termasuk apa gitu ya. Hanya saya perlu ngasih gambaran ke teman-teman semua, dan nanti di training kita juga saya akan ajarkan jangan ngasih dulu price list ya ketika mereka masih banyak bertanya ya. Seperti itu. Nanti pola dan strateginya kalau buat teman-teman yang masih baru saya akan ajarkan. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pola baru ini, ya, kita ada namanya nabung rumah ya teman-teman. Nabung rumah 15 tahun. Jadi cicilannya itu selama 15 tahun. Ya. Di mana untuk bangunannya yang kita ambil tipe 3060 dan tipe ini dari 3060 sampai tipe 5284 ya teman-teman. Di mana harga cash yang termurahnya 297 juta gitu ya. Di mana tahap ke-1, jadi angsuran dibagi 2 tahap. Tahap pertama itu 2,75 ya. Mulainya 2,75. Kemudian tahap kedua itu dari mulai 3,2 sampai dengan 5,8 ya. Jadi kalau di total untuk yang satu lantai tipe 3060 itu 563.800.000. Ini harga akad untuk cicilan selama 15 tahun ya, teman-teman. Jadi panjang gitu. Jadi jangan jangan melihat sekarang. Kalau misalkan dia mau cash ya lebih murah lagi 297 gitu. Nah, kemudian untuk yang 2 lantai ini tipe 5277 misalnya kita ambil ya.
harga cashnya 477, cicilannya sama 4,2, dan tahap keduanya 5,6 juta rupiah gitu ya. Dan ini skemanya tidak pakai DP, tidak pakai BI checking, teman-teman. Jadi enak banget gitu ya. Nah, sama untuk skemanya juga seperti ini, harga sudah termasuk sertifikat, IMB, pajak, dapur, segala macam, persyaratan karyawan juga sudah ada, persyaratan wira swasta juga sudah ada, gitu ya. Tinggal nanti kita datangkan saja mereka, gitu. Oke, nah, apa namanya? Gimana caranya agar dia bisa memiliki rumah? Tentu yang pertama kita ajak mereka untuk ke lokasi dulu ya. Datang dulu ke lokasi. Eh, Kalau mereka minat, ya nanti mereka bisa menyepakati harga rumah. Kemudian setelahnya, kalau misalkan mereka setuju, mereka bisa buat skema angsuran, ya, atau tabungan, ya. Tapi untuk bangunannya ini sifatnya inden ya, teman-teman. Jadi tidak siap huni untuk yang skema nabung rumah. Sifatnya inden, ya. Inden. Indennya berapa lama? Indennya itu kurang lebih sekitar 31 bulan. Berarti sekitar berapa, 2,5 tahun ya, 2,5 tahun kita baru bangun rumah. Makanya kenapa dikatakan ini konsepnya nabung rumah gitu. Punten ini akadnya belum diperbaiki ya. Akadnya sebenarnya sama seperti kemarin. Nanti saya jelaskan pakai pakai apa namanya, pakai Word saja biar enak ya. Nah, hal yang menarik adalah kalau nabung rumah ini boleh ngatur desain interior kita. Jadi kalau yang tadi, kalau misalkan dia siap huni, ya dia nggak mau dibobok, nggak mau diapa-apain, udah tinggal datang aja, nah, tinggal ngapa nganter lemari segala macam gitu ya, datang ke rumah itu udah bisa. Tapi kalau misalkan dia pengen didesain lagi, rooftopnya mungkin diperlebar, ditambah kanopi dan segala macam, nah layaknya baiknya ambil skema nabung rumah. Gitu. Dan ini nanti ada konsultasi, konsultasi sifatnya gratis ya, gitu. Nah, setelah rumah berdiri akan lanjut akad jual beli rumah dan dilanjutkan dengan angsuran. Nah, kalau tadi kelebihan tanahnya 3,5 juta, kalau untuk yang di sini kelebihan tanahnya 3 juta per meter saja, gitu. Oke, nah ini gambaran dari skema nabung rumah teman-teman. Beberapa yang sudah menghuni di sana ya sudah banyak merasakan kenyamanan di sana, dan perlu saya sampaikan ya teman-teman, program menabung rumah di SIV ini bukan saat ini saja. Dulu namanya bukan menabung rumah. Dulu tuh namanya apa gitu ya, lupa saya. Ya, tapi jumlah yang waktu itu yang karena memang tidak viral seperti layaknya Nagrek kemarin gitu ya. Jumlahnya itu cuma 15 unit kalau nggak salah dibuka, cuma 15 unit seingat saya. Artinya sudah ada orang yang sudah merasakan dengan pola nabung rumah, bangunannya sudah ada gitu. Jadi kalau misalkan kita ke sana, teman-teman pengen tahu ini benar nggak sih dibangun atau enggak, saksi hidupnya itu sudah tinggal di sana gitu, udah enak gitu ya. Nanti sih tim KBP akan datang ke sana. Kita akan coba ngambil testimoni ya, keluarga-keluarga yang sudah pernah merasakan dengan skema tanpa DP tanpa BI checking hingga telah mendapatkan bangunannya, bahkan sudah merasakan SHM-nya gitu ya. Ini nilai plus tersendiri gitu ya. Yang kemarin kalau di Nagrek kan belum ada ya, kalau di sini sudah ada gitu. Jadi sudah ada langsung keluarga muslim yang sudah merasakan apa namanya, rumahnya dan sudah merasakan tinggal di sana. Oke. Seperti itu. Ini videonya hidup nggak ya? Sebentar. Oh, ada nggak hidup? Ya. Ini kalau nggak ada suara, mohon maaf teman-teman, karena beda komputer dan memang tidak ada suaranya di sini ya. Silakan dibaca aja. Nah, ini gerbangnya teman-teman. Jadi udah jadi, udah enak banget. Saya waktu pas jalan ke sana, wah ini sih gila banget gitu loh. Udah banyak banget yang ready, yang siap huni gitu kan.
akan lebih membantu mereka di dalam membantu perilaku mereka menjadi lebih baik. Rekomendasi. Nah, yang menarik yang di pondok pesantren itu bukan cuma warga di sana ya. Ada dari Subang gitu, dari Karawang itu juga ikut menikmati pondok pesantren di sana. Oke. Nah, ada statement yang menarik, beli rumah itu nggak wajib, kontrak juga nggak dosa. Yang akan jadi dosa itu ketika beli rumah dengan cara yang tidak sesuai syariat. Ya. Riba, goror, zolim. Oke, itu gambaran dari penjelasan product knowledge kita. Sampai sini kalau ada pertanyaan, silakan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau ada yang mau nanya silakan. Sebelum saya infokan terkait ke depan bagaimana ya. Ada yang mau nanya? Oh, dia obrolan ya, sebentar. Ada yang mau nanya? Izin Coach, untuk program menabung rumah itu berarti modelnya nggak apa ya, yang American Farmhouse gitu, enggak? Bukan, bukan Kang. Yang tadi yang rooftop. Oh, nggak bisa request gitu. Udah sama semua gitu ya itu ya. Itu mah berarti untuk yang cash atau KPRS gitu ya. Iya, betul. Cash atau KPRS gitu. Siap, Udah siap, di siap. sini mah mulai garap juga yang sifatnya yang cash-cashan Kang. Oh iya iya iya. Mumpung siap huni, Yang ini tiga garis. puluh unit itu ya siap huni ya. Iya, betul. Ini garis apa ya? Oke, ada lagi yang lain? Sampai saat ini yang siap huni masih ada, Pak. Jadi gini, dulu yang siap huni itu ada kurang lebih 60 unit, Bu. Teh. Ya, 60 unit. Sekarang sisa 30 unit. Ya. Jadi kenapa bisa siap huni? Karena ada Habib. Ya, Habib yang waktu itu menjadi investor, siap bantu. Dan kebetulan si Habib ini menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren di sana juga. Lupa saya nama Habibnya siapa gitu ya. Sehingga apa namanya untuk pertama kalinya ya kita bisa melihat rumah syariah dengan siap huni udah sampai sebanyak itu gitu kan. Gitu. Kang, inden berapa lama itu rumah? Kurang lebih 30 bulan, Pak. 30 bulan apa namanya indennya gitu ya. Ah, Kang lama banget. Nah, makanya kenapa kita mengajak teman-teman semua nanti bukan jualnya masing-masing ya, tapi jualnya menggunakan konsep gathering. Jadi kita kumpulkan dalam satu acara bareng-bareng sehingga teman-teman tidak perlu menjelaskan terlalu detail gitu ya. Bahkan nanti saya akan sampaikan juga, saya akan di sesi lain ya, saya akan kasih tahu juga gimana sih Kang cara mengarahkan mereka menuju ke acara gathering gitu ya. Karena kita kemarin sudah pengalaman 2 kali ya, dan alhamdulillah jumlah peserta dari KBP sangat banyak gitu ya. Bahkan nanti teman-teman juga ada bisa dibimbing sama Teh Sarah, sama Teh Yuli gitu ya. Dan sama Kang Ilmi nanti di bagian meta ads-nya, Instagram, nanti kita akan buka juga kelas Instagram organik gitu ya. Yang jelas teman-teman nggak sendiri untuk memasarkan ini ya. Jadi nggak usah khawatir dulu ya. Ketika bangunannya lama, kalau melihat bangunannya lama, justru kita ngelihat ini ada peluang gitu ya. Untuk mereka-mereka yang memang menghendaki buru-buru gitu ya, maka ambil yang skema cash, KPRS sama cash bertahap ya. Tapi untuk mereka yang masih lama, yang berpikir untuk investasi atau masih ingin menabung gitu ya, mengamankan gaji mereka gitu ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan skema nabung rumah gitu. Nah, yang menarik Pak Budi,
pasar menabung rumah ini pasar yang bisa dikatakan masih jarang ya. Saya ngasih gambar teman-teman semua ya. Saya ngasih sedikit masukan dulu. Sebentar. Teman-teman, kalau di properti syariah, ini kelihatan nggak tulisan saya? Saya gedein dulu ya. Bismillah. Ya. Di properti syariah itu ada beberapa tipe konsumen ya. Tipe konsumen yang pertama adalah tipe konsumen umum ya. Tipe konsumen umum ini adalah konsumen yang dia eh, apa namanya, nggak bermasalah mau pakai bank bisa, nggak pakai bank juga bisa gitu ya. Jadi dia nggak ngefek lah, mau pakai bank boleh, nggak pakai bank juga boleh gitu ya. Mau ada ribanya oke, nggak ada ribanya juga oke gitu ya. Nah, orang-orang yang konsumen umum ini biasanya bahasa bahasa marketing yang tepatnya adalah, Bu, ini tanpa BI checking loh gitu ya. Jadi kita ngincernya itu adalah kalau teman-teman punya relasinya itu konsumen umum, maka incernya dengan menggunakan bahasa tanpa BI checking gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya tipe konsumen, konsumen hijrah. Konsumen hijrah ini adalah konsumen yang masih di perbatasan gitu ya. Jadi dia itu sudah mulai pindah ke bank, banknya pindah ya dari mulai konvensional, tapi pindah ke bank syariah gitu ya. Jadi dia sudah mulai ke syariah, tapi banknya bank syariah gitu. Dan konsumen hijrah ini ada juga yang dia sudah bank syariah tapi pengen coba gitu ya di luar bank, nggak pakai bank. Jadi dia antara keduanya, mau bank syariah boleh, yang nggak bank syariah juga boleh. Nah, kalau misalkan teman-teman sering ketemu orang-orang yang katakanlah merasa trauma dengan properti syariah, nah mereka ini ada di level ini nih, di konsumen hijrah. Ya. Biasanya mereka-mereka yang punya masalah itulah mereka-mereka yang tipenya itu konsumen hijrah gitu. Jadi mereka trauma sehingga mereka pindah saja ke bank, tapi banknya masih bank syariah gitu ya. Nah, dengan Sukamana Islamic Village ini yang sudah siap huni, sertifikatnya udah ada, fasilitasnya udah lengkap, harusnya ini bisa menjadi jawaban buat mereka apa namanya, sehingga kita tinggal katakan bahwa ini bahasa marketnya eh, kita bisa katakan bahwa sertifikatnya legalnya sudah aman. Legalnya sudah aman. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dikatakan legalnya sudah aman, juga disampaikan kalau lingkungan islaminya sudah jadi. Bahkan bilang sudah ada yang siap huni. Gitu ya. Nah ini bisa menjawab nih, bisa menjawab mereka-mereka yang eh, tipe konsumen hijrah gitu ya. Oke, nah yang terakhir konsumen ideologis. Nah, konsumen ideologis teman-teman ini adalah konsumen yang dia sudah eh, nggak udah pokoknya pokoknya gua putusin gua nggak pakai bank gitu ya. Jadi dia udah sejak awal tuh pokoknya kalau pengen cari rumah tuh nggak pakai bank. Dia sudah punya prinsip sendiri bahwa eh, apa namanya, kalau saya mau cari rumah saya pengennya cari rumah yang nggak pakai bank. Gitu. Jadi dia nggak terjebak tuh dengan masalah-masalah apa segala macam. Nah, menariknya teman-teman, di pasar syariah, saya mau kasih gambaran dulu, di pasar syariah, rata-rata rumah itu kan DP-nya 30% gitu kan. Nah, biasanya kalau yang rumah DP 30% artinya berarti si konsumen itu sudah siap DP gitu. Atau boleh jadi kalau misalkan dia belum belum siap DP, maka dia lebih milih menabung gitu. Dibanding dia pindah beli rumah dengan menggunakan bank ya. Nah, pasar yang konsumen yang sudah siap DP 30% itu kita tahu ya, di mana-mana sudah banyak menjual rumah syariah dengan konsep DP 30%, itu di mana-mana sudah banyak. Artinya pasar untuk yang rumah DP 30% ini sudah tergerus teman-teman. Sudah habis lah bisa dikatakan, udah ramai banget gitu ya. Nah sekarang kita mencari pasar konsumen ideologis yang dia lebih milih menabung dulu gitu ya. Jadi yang dia itu
kita giring, bukan cuma jangan jangan nabungnya jangan jangan nabung di rumah karena belum tentu kamu nabung di rumah itu uangnya bakal terkumpul gitu. Mending langsung nabung sama developer yang developernya sudah proven dan terbukti aman gitu kan. Gitu apa namanya persepsinya seperti itu gitu ya teman-teman. Eh, dan pasar ini itu bisa dikatakan pasar yang masih baru, belum banyak orang yang tahu. Makanya saya mengatakan ini pasar blue ocean banget nih gitu ya. Gitu. Nah sekarang teman-teman relasinya coba cek sekarang di WA. Kita kelompokkan dari semuanya. Konsumen umum ada berapa orang, konsumen hijrah ada berapa orang, konsumen ideologis ada berapa orang, ya. Jadi kita lebih terpetakan nanti mana yang bisa kita cari. Nah, kalau konsumen ideologis gampang simpel sebetulnya, teman-teman bisa lihat biasanya mereka ini punya kajian-kajian khusus gitu ya. Sering mengikuti kajian-kajian khusus seperti Ustadz Syafiq Rizal Basalama gitu ya, Khalid Basalama, Ustadz Adi Hidayat, Felix Siau, kemudian intinya bukan ustadz-ustadz umum lah gitu ya. Nah kalau yang konsumen hijrah itu ustadz-ustadznya ustadz umum kayak Hanan Ataki, kemudian Agim gitu ya. Jadi cenderungnya ustadz-ustadz umum. Kalau konsumen ideologis itu bukan ustadz umum, dia ustadz yang memang sudah spesifik dan loyal dan taat sama ustadz tersebut. Nah, gitu ya. Silakan teman-teman mulai eksplorasi aja apa namanya di antara database yang kita miliki hari ini mana yang kategorinya konsumen umum, hijrah dan ideologis. Oke, Kang nanti boleh minta bahan yang ada di PPT nggak? Boleh banget ya, boleh banget teh. Nanti dikasih. Oke, Pak Budi jelas ya. Lokasi yang tepatnya nama daerahnya apa? Nah, Etabu lupa sih namanya. Namanya Sukamanah, nama daerahnya Sukamanah ya. Cuman itu baru masuk Sukamanah gitu. Nanti saya coba ini lagi deh scroll cek di ininya di mapnya seperti apa. Sampai saat ini saya masih ada banget. Sherlocknya dan itu siap nih, betul Bu Pak, Kang gitu ya. Nanti bahkan begini, saya ngajak teman-teman semua, nanti coba saya mau adakan survei bareng-bareng ya, mungkin sekitar tanggal minggu depan ya teman-teman. Kita akan start kurang lebih tanggal 15 ya. Jadi apa namanya teman-teman tinggal siap-siap aja nanti mungkin sekitar nanti saya akan beritahukan kalau nggak minggu besok minggu berikutnya kita akan survei bareng buat yang berangkat dari Lembang nanti tolong dikalkulasikan ya di apa namanya dihitung berapa orangnya gitu ya kita akan berangkat bareng dari Lembang gitu ya entah nanti pakai sewa mobil atau pakai travel kita bareng-bareng ke sana gitu ya atau kalau yang dekat sama Purwakarta nanti kita bisa ketemu di sana gitu ya sekalian nanti juga kita akan saya akan sampaikan saya akan kasih tahu bagaimana sih cara mengambil konten video atau konten gambar untuk rumah jadi cara foto rumah itu ada tekniknya teman-teman cara ngambil video juga ada tekniknya nah tekniknya itu akan diajarkan seperti itu gambaran dari lokasinya. Ya, Kang Sultan nanti akan kita Sherlock, nggak usah khawatir. Eh, apa atau kalau Kang Sultan nanti memang apa namanya ada waktu, nanti kita survei bareng-bareng ke lokasi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang didapat setelah closing coach. Siap. Sebentar. Ini 15 orang ya. Ya. Jadi untuk yang apa namanya Sukamana Islamic Village ini, kalau bicara komisi, ya, saya bagi menjadi dua, ada agent independen dan ada agent agensi. Ya. Cuman syarat agensi adalah anggota minimal 20 orang dengan 5 orang aktif ya, aktif yang bisa memasarkan gitu ya. Jadi saya berharap ketika memang teman-teman yang sudah punya agensi tidak perlu badan hukum gitu ya, tapi sudah punya anggota minimal 20 orang dengan 5 orang aktif yang bisa memasarkan di Sukamana Islamic Village ini gitu ya. Apa namanya? Itu berhak mendapatkan komisi agensi. Nah, untuk komisi agen independen itu komisinya 2%. Untuk komisi agensi, untuk yang di sini ya, Kang Tosna ini beda sendiri kan. Ya, ini komisinya 2,5%. Ya, komisinya 2,5%. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa saya agensi kan, oke, coba
screenshot kepada saya WA-nya, jumlah anggotanya berapa, dan 5 orang aktif yang memang siap untuk memasarkan siapa saja, tolong dikirim ke saya, gitu ya. Nanti teman-teman berhak mendapatkan komisi 2,5%. Nah, adapun untuk skema pencairannya, terus terang sampai hari ini sebetulnya masih digodok ya, apa namanya bagaimana. Tapi yang jelas kalau kalau yang skema cash, kemudian cash bertahap, sama satu lagi KPRS. Nah ini seminggu setelah pencairan dari developer sama. Setelah pencairan dari developer. Oke. Nah kalau yang skema menabung rumah, sama seperti kemarin ya, kita masih samakan seperti kemarin. Jadi apa namanya, cicilan ketiga ya, cicilan ketiga, setelah cicilan ketiga, maaf, setelah cicilan ketiga dibayarkan dengan sistem dicicil. Dicicil berapa kali? Sebanyak 6 kali. Gitu. Jadi kalau misalkan 2% dicicil sebanyak 6 kali. Jadi jatuhnya ini passive income ya buat teman-teman. Mikirnya bukan, wah berarti kalau dikecil dong. Kecil kalau cuma satu. Tapi kalau kita niatkan 5-10 unit, ini akan juga menjadi besar juga sebenarnya. Gitu. Tapi ini sedang saya nego, Kang Tresna ya. Mudah-mudahan bukan setelah cicilan ketiga, tapi setelah cicilan kedua langsung. Ya, jadi langsung dicicil. Jadi nggak lama-lama lagi kita nunggu untuk masalah fee. Seperti itu. Itu untuk yang menabung rumah. Oh iya, saya perlu sampaikan teman-teman tentang akad menabung rumah ya. Soal ini sambil saya ketik karena saya mendingan suka begini, lebih enak interaksinya. Yang pertama itu teman-teman kan seperti biasa booking fee ya, booking fee. Kemudian setelah booking fee itu sebelum cicilan kedua itu ada seleksi KPRS, seleksi berkas selanjutnya. Seleksi berkas sama gitu ya. Jika dinyatakan lolos ya, jika lolos maka lanjut akad plus cicilan kedua plus kelebihan tanah. Kalau ada kelebihan tanah gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya langsung aja cicilan kedua gitu. Tapi jika tidak lolos maka booking fee dikembalikan 100%. Jadi tidak ada kekhawatiran ya, teman-teman cukup arahkan ke booking fee, maka insya Allah yang penting kalau dia lolos berkas gitu ya, maka dia bisa lanjut cicilan kedua plus kelebihan tanah gitu. Nah, di akad, jenis-jenis akad sendiri, itu ada pertama, satu ada akad jual beli kafling. Jadi sebelum dibangun, dia akadnya jual beli kafling dulu ya teman-teman. Akad jual beli kafling untuk berapa bulan? Selama 30 bulan. Gitu. Kapan dilakukannya? Sejak cicilan kedua. Jadi ini berlaku sejak cicilan kedua. Sampai dengan cicilan ke-30. Oke, ini yang pertama untuk akad jual beli kafling. Yang kedua adalah akad jasa bangun, ya, alias akad sewa tukang, dan yang ketiga akad sewa jual beli material. Nah, dua akad ini berlaku dari cicilan ke-31. Gitu, sampai dengan selesai. Gitu. Jadi ketika begini, misal ketika teman-teman dia sudah melakukan akad ya, maka ketika membatalkan tidak ada istilah refund uang kembali setelah akad teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah akad jual beli kafling. Artinya kafling itu sebetulnya sudah menjadi aset buat dia untuk bisa diperjualbelikan. Begitu. Kemudian kalau misalkan sampai dengan ke-30 belum dibangun ya, belum dibangun memang. Karena pada saat dari bulan pertama, dari cicilan kedua sampai dengan cicilan ke-30, sejatinya dia sedang membeli kaflingnya. Gitu. Jadi sedang mencicil kaflingnya dulu gitu.
Kemudian, nah setelah itu, baru setelah di cicilan ke-31 sampai dengan selesai, baru kita bicara membangun rumahnya, ya, cicilan ke-31 sampai dengan selesai. Gitu ya. Jadi tidak ada istilah refund uang kembali, gitu ya. Adanya ya kafling itu nanti akan diperjualbelikan kembali, ya. Dan itu sudah tercantum di akad jual beli kaflingnya. Nah, terus masing-masing akad ini ada harganya ya teman-teman. Misalkan begini, kalau kita ambil, taruh tadi harga rumah misalkan 560 juta gitu ya. Maka 560 juta ini dipecah. Akad jual belinya, couplingnya misalkan kita ambil berapa? Let's say misalkan 280 gitu ya. Kemudian juta. Akad jasa banknya misalkan 100 juta misalkan gitu ya. Kemudian akad materialnya 180 juta. Jadi setiap akad tuh ada nilainya. Ya. Jadi kalau dikatakan, oh ini boron nih segala macam, enggak. Kita akadnya sudah ada nilai harganya masing-masing ya. Akad jual beli kapling sudah ada, akad jasa bangun sudah ada, akad material juga nilainya sudah ada. Jadi enggak ngawang-ngawang sifatnya. Gitu ya. Itu kan pesannya untuk komisi, jelas ya? Jelas, Coach. Ya, kalau mau Makasih. angga kan diantaskan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya mau bicara yang strategi yang lain nih. Kang, rumah Islami apa bisa ditawarkan ke konsumen non Muslim? Untuk yang di sini eh, diarahkannya ke yang Muslim, Kang Budi. Ya, ini sesuai dengan kebijakan developernya ya. Gitu kan? Oke, nah sekarang bagaimana strateginya? Nah, ini yang paling penting sebenarnya ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa menyimak sampai dengan akhir ya, karena ini justru poin yang paling penting. Yang pertama, kita akan berikan pelatihan-pelatihan dulu. Ya. Pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis. Ya. Kemarin, mohon maaf, baru beberapa grup ya yang saya maksimalkan. Insya Allah untuk yang ke depan, kita akan lebih maksimalkan lagi. Jadi pelatihan ini buat yang baru, kita akan bagi menjadi grup. Pertama grup Marketplace FB, kemudian grup WA, kemudian grup IG dan Meta Ads ya. Kalau kemarin kan baru Meta Ads doang, sekarang kita buka grup IG organik ya. Jadi buat teman-teman yang punya Instagram, gitu ya, itu kita akan buka IG organik ya, plus Instagram organik dan Meta Ads berbayar. Jadi buat teman-teman yang memang sudah terbiasa, kemarin kenapa saya wawancara dulu ya, wawancara di awal, teman-teman terbiasa masang properti lewat apa, tujuannya agar nanti bisa kita petakan sebenarnya. Teman-teman lebih tertariknya kemana gitu ya. Satu lagi MP, WA, IG organik, Meta Ads, satu lagi apa ya lupa saya. Satu lagi itu eh, TikTok kan, kalau nggak salah TikTok ya, gitu. TikTok. Dan untuk di apa namanya di Sukamana ini khusus untuk TikTok ya kemungkinan besar saya juga sama akan lebih banyak datang ke lokasi ya. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik pengen TikTok ya, saran saya pas nanti survei serentak yuk kita bareng-bareng. Nah, teman-teman, ya, silakan teman-teman tanyakan sendiri ke mereka-mereka sudah ikut pelatihan kami gitu ya. Apakah materi-materi kami sifatnya kulit gitu ya, karena kami nggak suka gitu ya menyampaikan materi itu nanggung setengah-setengah. Kami menyampaikan materi langsung ke dagingnya gitu ya. Jadi dari mulai marketplace FB itu insya Allah kita akan sampaikan, WA juga, IG organik, Meta Ads dan TikTok gitu ya. Untuk MPFB ke depan, nah ketentuannya adalah ketentuannya satu orang itu boleh ikut 2 kelas saja. Jadi jangan banyak-banyak. Ya, saran saya misalkan gini, Kang, saya mau ambil yang MP, FB dan semuanya dong, nggak bisa ya. Harus pilih 2 saja. Terserah mau yang mana ya. Satu orang boleh ikut 2 kelas. Saran saya, teman-teman ambil dari yang teman-teman sekarang sudah mulai matang. Matangnya di mana gitu ya. Matangnya di MP, FB, di WA, IG organik, Meta S atau di TikTok. Nah,
Nanti setelah teman-teman masuk grup, ya, ini buat mereka-mereka yang sudah bergabung juga, insya Allah KBP setiap sesinya selalu ada yang baru, gitu ya. Nanti sama, ada beberapa treatment-treatment khusus untuk yang edisi kali ini, gitu ya. Kayak yang WA nanti treatment khusus, saya akan telepon ke teman-teman yang memang serius, gitu ya. MPFB, IG organik juga sama TikTok, ya. Nanti ada beberapa treatment khusus, sehingga dan terbukti kan mereka-mereka yang mengikuti treatment khusus itu mereka lah yang closing hari ini. Nah, harapannya mudah-mudahan di kelas kita, di edisi kita kali ini, lebih banyak yang bisa mendapatkan treatment khusus tersebut. Gitu ya. Syukur-syukur kalau teman-teman sudah jago ya, abaikan saja ya, apa namanya, penawaran ini. Gitu. Ya. Jadi satu orang itu boleh ikut 2 kelas. Gitu. Kemudian, itu yang pertama pelatihan. Yang kedua, bahan iklan. Teman-teman, seluruh bahan iklan, copywriting, eh, kemarin saya sudah negosiasi. Kemarin waktu itu kan yang MPFB kita sedikit mengalami kendala ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai ketemu solusinya. Jadi copywriting kita sudah terbukti teman-teman. Saya ngasih bocoran aja langsung ke teman-teman semua. Kalau teman-teman pengen viral di marketplace FB, maka teman-teman harus punya 20 copywriting setiap hari. Ya. Bikin 20 iklan setiap hari, 20 copywriting sama gambarnya lengkap ya, dengan judulnya. Kang, kalau saya nggak bisa gimana bikinnya? Kabar baiknya, copywriting dan gambar disediakan sama kita. Jadi teman-teman tinggal posting. Posting di mana? Postingnya di marketplace FB boleh. Di marketplace properti seperti OLX, rumah.com, rumah123 juga boleh. Gitu. Teman-teman yang punya akun-akun itu manfaatkan ya. Apalagi ini ada rumah siap huninya. Biasanya kan kalau syariah itu agak susah ya nyari rumah yang siap huni. Nah, di sini sudah ada. Jadi tinggal ambil fotonya, kemudian di posting ceweknya dan gambarnya. Ya. Gambarnya sudah kita siapkan. Ya. Kita siapkan per 2 hari itu 10 copywriting. Ya. Teman-teman nanti kita tambahkan 10 copywriting. Gambar alhamdulillah sudah disiapkan sama konten kreator kami 36.500 gambar sudah disiapkan. Bahkan tadi nambah, jadi total 50.000 sudah kita siapkan buat teman-teman semua. Copywritingnya yang belum siap, nanti tinggal disiapkan. Jadi copywriting 10 cewek per 2 hari, gitu ya. Nah, kenapa per 2 hari kan? Ya karena 10 cewek ini akan di split. Jadi hari Senin misalkan 10 cewek untuk Sukamana Islamic Village, Selasanya untuk yang di Nagrek, Rabunya untuk yang di SIV, Selasanya, Kamisnya di Nagrek, terus seperti itu, selang-seling. Jadi kita bisa bisa memasarkan semuanya sekaligus dalam satu waktu, gitu. Yang kedua, buat teman-teman yang tertarik sama landing page disediakan, ya. Jadi nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir mau bikin website seperti apa. Insya Allah kita akan menyediakan landing page-nya. Dan mohon bersabar ya, kenapa tadi saya katakan kita akan start mulai tanggal 15, karena kita sedang menyiapkan semua peralatan tempur buat teman-teman semua. Jadi ya, landing page-nya kita akan sediakan. Jadi semua nanti akan punya website yang terhubung dengan nomor kontak WA masing-masing. Jadi nggak perlu repot-repot lagi bikin copywriting, bikin gambar, nyusun gambar, nyewa orang buat bikin website, nggak perlu. Ya, di sini insya Allah sudah ada. Tapi kalau teman-teman, Kang saya mau bikin sendiri aja, ya udah nggak apa-apa, terserah. Gitu. Yang ketiga, video. Video jadi ya, video iklan jadi disediakan ada, ya, disediakan. Kemudian video mentah pun disediakan. Jadi kalau misalkan teman-teman senang ngedit-ngedit, nah kita sudah akan menyediakan video-video mentahnya. Jadi teman-teman tinggal ngedit aja, tinggal digabungin dari satu gambar ke gambar yang lain, gitu. Kang, saya nggak ngerti nih cara ngedit segala macam. Udah datang ke kantor, ya. Datang ke kantor kita akan ajarkan. Ada Teknita, ada saya, ada ini gitu ya. Sudah siap semua. Seperti itu. Apalagi ya. Jadi hampir semua bahan iklan itu sudah kita siapkan. Oke. Oke. Kemudian untuk polanya, nah polanya ini saya menawarkan salah satu solusi ya. Kemarin coba kita eksperimen di sana di Sukamana Islamic Village dan pola ini berhasil. Nama polanya funneling, teman-teman. Dulu saya pernah sebetulnya pakai pola ini dulu gitu ya. Cuman tidak pernah saya pakai lagi karena waktu itu saya sangat takut ya dengan proyeknya. Tapi sekarang saya berani menerapkan pola ini karena saya percaya dan yakin dengan proyeknya gitu.
Polanya gimana? Jadi dari iklan, teman-teman masuk ke WA, ya. Dari WA arahkan ke grup buyer. Jadi nanti ngedukasinya langsung di satu grup itu. Cara edukasinya gimana nanti diajarkan. Ya. Cara edukasinya gimana agar si grup itu bisa bisa jalan itu nanti akan diajarkan. Ya, agar mereka bisa ini. Yang jelas pastikan grup buyer ini satu arah dulu. Ya, jangan langsung dibuka pelan-pelan. Ya, dibukanya pas teman-teman sedang menjelaskan PK saja. Gitu. Endingnya arahkan untuk ngambil NUP. NUP itu nomor urut pemesanan. Ya. Jadi bukan closing di tempat, bukan diajak untuk survei, tapi diajak untuk ikut gathering. Nah, syarat untuk ikut gathering adalah mereka mengambil tiket NUP seharga 99.000 gitu. Ya. 99.000, kemudian mereka datang ke lokasi dan setelah datang ke lokasi, udah tugas teman-teman selesai. Nanti biarkan tim acara atau tim KBP yang mengclosingkan. Paling nanti teman-teman bantu bantu apa namanya, yang entah nanti nganterin ke surveinya atau apa gitu. Kang saya di Jawa Timur kayak Pak siapa tadi ya? Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Di Jawa Timur nggak masalah. Yang penting bawa aja bayarnya gitu ya. Insya Allah nggak akan ketuker ya. Yang penting ke teman-teman melaporkan kepada kami, maka insya Allah akan lebih cepat gitu ya. Jadi tim acara, jadi arahnya seperti ini ya teman-teman ya. Iklan, WA, masuk WA, kemudian arahkan di grup buyer dan buat satu arah ya. Tapi nanti dimasukkan ke grupnya ada teknisnya ya teman-teman. Ini nanti akan saya ajarkan lebih detail di kelas WA ya, buat teman-teman di kelas WA. Tapi di sini saya kasih gambaran dulu. Ketika masuk grup buyer, itu jangan langsung dijelaskan. Dan juga jangan langsung dimasukin satu gitu. Kalau sudah ada 5-10 orang mau, baru masukin. Paling enggak maksimal, minimal 20 orang sudah terkumpul. 20 orang terkumpul, teman-teman mulai edukasi. Edukasi di grupnya bagaimana, seperti apa. Nah, pola ini kemarin saya dan teman-teman jalankan di Sukamana Islamic Village pertama kali gitu ya. Dari 21 orang yang tertarik untuk ikut gathering gitu ya. 9, jadi ini ya, total tuh ada 83 orang ya, 83 50 orang, 50 orangan, 50 orangan yang masuk WA di sana waktu itu. Nah, dari 50 itu ya 21 orang tertarik gathering. Jadi kurang lebih hampir 50%, luar biasa gitu kan. Dari 21 orang, 10 orang hadir, 7 orang closing gitu. Jadi potensinya sangat luar biasa banget ya. Kebayang kalau misalkan teman-teman juga menggunakan pola ini lebih dahsyat rasanya. Kang, gimana kalau misalkan saya bikin iklan dimasukin ke grup buyer? Emang enggak, silakan gitu. Yang jelas poinnya adalah diarahkan dulu ke satu titik ya di grup buyer. Nanti kita jelaskan di sana ininya seperti apa gitu. Bahkan untuk memudahkan saya berencana nanti coba teman-teman siapa yang siap dengan pola seperti ini, yuk japri ke saya gitu ya. Boleh jadi nanti kita akan undang ownernya langsung, Ustadz Dandi akan ngomong gitu untuk hadir di acara gathering, kan lebih menarik gitu ya. Jadi bukan cuman kita yang ngomong, tapi entah nanti saya sebagai MC-nya, nanti ada prolog sedikit dari Ustadz Dandi juga bisa seperti itu. Sehingga eh, bayangkan di Zoom langsung ketemu ownernya, kan jarang-jarang kayak begitu. Gitu ya, nanti undang mereka di acara gathering. Mudah-mudahan insya Allah mereka akan lebih berminat. Seperti itu gambaran dari apa namanya, pola yang akan kita terapkan ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan pola ini semakin banyak teman-teman yang closing dan semakin banyak teman-teman yang berhasil. Oke. Dari sekian banyak program yang kita sampaikan, mangga ada pertanyaan, silakan. FBMP masih relevan banget, Kang. Karena ini skemanya tanpa BI checking. Di IGG kemarin ada yang closing, ada Kang. Malah yang closing cash ada, ya. Ada 3 orang Kang. Ada 3 orang yang closing. Bahkan saya dapat laporan dari apa namanya, digital marketing di developer sana gitu. FBMP trafficnya cukup bagus untuk yang skema tanpa BI checking ini. Masih relevan Kang. Kalau misalkan Kang Hadi punya robot ya, robot marketplace, itu lebih keren lagi. Komisinya beda, betul Bu? Beda Bu, karena beda developer.
Beda developer, Bu. Pak, untuk virtual tour bagaimana? Apakah masih worth it? Eh, Kalau kemarin terus terang, kita pernah mengadakan survei serentak ya. Survei serentak kurang lebih ada sekitar berapa kemarin ya? 12 16 orang ya, 16 orang, 6 diantaranya itu survei online ya teman-teman. Bukan virtual tour sih, survei online. Jadi dia by video video call WA ya. Hasilnya satu orang minat closing, satu orang tertarik dan dia kemarin itu ambil booking fee. Ya. Jadi kalau dikatakan efektif virtual dengan menggunakan video WA efektif ya. Tapi kalau pengertiannya Kang Baden ini dengan menggunakan tiga dimensi ya kayaknya kalau di sana mah nggak perlu tiga dimensi ya karena sudah siap huni semua jadi nggak perlu repot-repot lagi gitu. Ya. Virtual tour boleh nanti kita coba bisa ya karena di IGG pun kita coba kemarin di Nagrek itu berhasil alhamdulillah. Satu orang bisa bisa masuk gitu ya dan saya nggak nyangka juga terus terang ya karena kemarin coba-coba lah Bismillah gitu kan nanti bisa. Mulai actionnya kapan? Siap. Ini sedang kita buat. Insya Allah paling lambat tanggal 15 ya, Kang Sultan. Ini sedang kita buat semuanya, sedang kita persiapkan telenya, sedang kita persiapkan copywriting, gambar-gambarnya semua gitu ya. Apa namanya? Nanti kalau sudah on, gitu kita akan sampaikan. Gitu, Kang Sultan. Pasti kita share kok. Bahannya pasti kita share, nggak mungkin kita diamkan. Saya pernah nyoba virtual tour pakai kamera 360 kayak Google Map, Pak. Oke, layak dicoba. Boleh, Kang? Nanti kita coba boleh. Kalau misalkan memang kira-kira pola seperti itu berhasil, boleh. Nah, hanya gini. Oh iya, teman-teman. Ini kan yang memasarkan bukan cuma KBP ya, tapi ada beberapa juga ya. Jadi sama seperti di IGG kemarin, kita disandingkan sama tiga, tiga tiga kelompok lah gitu bahasanya. Alhamdulillah KBP yang terdepan. Nah, saya pengen juga hari ini yang terdepan. Nah, hanya di sini untuk bayar kita sistemnya sistem klaim ya teman-teman. Sistem klaim selama 30 hari. Ini yang dapat info dari developernya. Jadi maksudnya begini. Ketika teman-teman sudah melihat bayar ini warm, hot gitu ya, sudah mulai warm gitu ya. Saran saya langsung klaim dulu, kirim datanya ke kami gitu ya. Terus teman-teman jangan lupa maintenance terus apa percakapan, lakukan percakapan terus ya. Jangan sampai putus percakapannya. Karena kalau setelah 30 hari ini kalau misalkan sudah lewat 30 hari, maka kita harus klaim ulang. Tujuannya apa? Ini untuk mengamankan buyer agar ini buyer menjadi milik teman-teman gitu ya, bukan menjadi milik orang lain. Karena kan kita sadar ya suka ada buyer yang suka datang tiba-tiba gitu ya, yang tanpa berita kita nggak apa namanya belum nyuruh survei, tahu-tahu survei sendiri gitu kan. Nah makanya untuk menghindari itu, alhamdulillah kemarin ada kesepakatan dengan developer dan saya melihat developernya cukup cukup apa namanya amanah ya, amanah dan dia mengatakan insya Allah kan kalau datanya sudah masuk ke kami gitu maka itu sudah milik KDP jadi sudah milik teman-teman sebetulnya gitu kan yang penting ingat ya ingat ini harus kalau sudah lewat 30 hari harus segera diklaim ulang sehingga kalau misalnya nanti ada marketing punten gitu ya ada marketing yang lain gitu ya datang bawa buyer dan ketika pas datang bawa buyer namanya siapa dicek nih dicek dan ternyata ada nama teman-teman di sana maka marketing itu harus diskusi dulu sama si orang yang memberikan klaim gitu jadi enak di sini nggak ribet ya tapi kalau misalkan teman-teman tidak klaim ulang gitu ya nah ini yang repot gitu. Nah, terus juga gimana kan kalau misalkan punten, misalkan Kang Sultan sama Kang Baden punya buyer sama, gitu kan? Nah, yuk siapa yang edukasi duluan, siapa yang mengklaim duluan, maka dialah nanti yang berhak apa namanya memiliki buyer tersebut, gitu ya. Maka yuk cepet-cepetan yang punya buyer langsung langsung komunikasi ke saya. Dan sekali lagi, setelah lewat 30 hari ya jangan lupa ya, klaim ulang ya. Dan kalau misalkan ternyata sudah apa namanya diklaim gitu ya kita akan lihat nanti teman-teman mengedukasi nggak
Nah, kalau misalkan ada dua yang mengklaim gitu kan, siapa yang paling yang apa namanya, yang lebih banyak mengedukasi, nanti dia nanti yang bisa milik apa namanya, milik si marketing tersebut gitu ya. Jadi pastikan bayar kita betul-betul di apa namanya, di klaim. Ya, sama-sama Pak Kahudin. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada, untuk grup ini, teman-teman, saya lupa tadi ngasih gambaran. Ya. Ini MPFD, ini akan diasuh oleh saya langsung. Kemudian juga WA, ini akan diasuh juga oleh saya langsung. Untuk IG organik, dan ini akan diasuh oleh Kang Ilmi. Kang Ilmi ini sekedar gambaran teman-teman, beliau ini adalah ex pimpinan Prolof ya. Beliau menghasilkan ratusan juta itu selama apa ya, berturut-turut lah gitu, setahun atau 2 tahun gitu Pak saya waktu itu, sejak jadi Prolof. Nah, kemudian dia memutuskan hijrah gitu ya, hijrah dari Prolof karena dia apa namanya, ingin memiliki properti dengan skema tanpa bank dan tertarik memasarkan properti dengan skema tanpa bank. Akhirnya bergabung sama KBP dan beliau menjadi salah satu co-founder ya, co-founder KBP, dan sekarang ikut membantu teman-teman untuk mematangkan IG organik dan Meta Ads ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah dari kemarin sudah beriklan Meta Ads ya, tapi belum closing, yuk sharing lagi sama Kang Ilmi. Dan sekarang insya Allah jadwalnya sudah saya tetapkan setiap hari Selasa dan Kamis ya. Selasa Kamis itu IG organik dan Meta Ads ya. Evaluasinya, berikut materinya gitu ya, selama 2-3 bulan gitu ya teman-teman. Dan untuk SIP ini cukup panjang ya teman-teman, karena 100 unit ya. Kita akan cukup panjang perjalanan. Untuk TikTok ini diasuh sama saya langsung. Kang, kalau offline gimana? Nah, kalau offline yang cerita ya. Nanti silakan kita koordinasi aja. Oke, suara saya hampir habis. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nyimak ya dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan penjelasan saya kita kali ini itu betul-betul apa namanya, bisa memberikan pencerahan baru gitu ya. Terus kemudian juga teman-teman ada opsi baru lagi ya, dan strategi memasarkan properti yang seperti apa. Cara join grup gimana Kang? Nanti akan kita share. Akan kita share gitu ya. Yang jelas nanti akan ditanya dulu masing-masing minatnya apa. WA, MPFB, Meta S, Instagram, atau TikTok gitu. Oke, sebelum ditutup, Kang Tresna, ada Kang Tresna? Kang, Ya, ya coach. mohon izin di screenshot Kang. Teman-teman boleh dibuka videonya bisa. Kalau nggak berhalangan, mohon izin dibuka dulu videonya biar kita enak gitu ya fotonya. Kang Tresna punten mangga di screenshot Kang. Nah, kan enak kalau gini. Ya, senyum semuanya ya. Kang Tresna mangga di screenshot ya Kang. Kalau kita pastikan buka semua dulu ya teman-teman, jadi enak. Ya, kita lihat dulu. Yang belum buka dibuka ya. Sebentar doang kok. Nggak lama. Wah, Pak Budi gantengnya kelihatan. Masya Allah. Bisa aja Pak Sakti. Ya, Pak Herman bisa dibuka? Oke, kalau sudah silakan Satu. teman-teman semua senyum. Udah kan? Udah. Udah. Udah semua ya? Oke. Baik, teman-teman makasih ya sudah datang ke Ya. acara Zoom kita kali ini. Insya Allah Zoom kita akan lebih rutin ya. Nanti ada jadwalnya masing-masing, kita akan jadwal sampaikan di grup. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Buat yang mau ke kantor, ayo janjian kita ketemu di kantor. Sekaligus teman-teman juga bisa melihat project
Ustadz Gandhi Terus, langsung yang ada di sini itu seperti apa di Lembang, karena banyak banget. Bisa lihat langsung lah kualitasnya bagaimana. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun semua. Izin off ya.